Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas seni musik, yaitu teknik bermain alat musik tradisional. Untuk kompetensi dasarnya 3.3 yaitu memahami teknik dan gaya bermain musik tradisional sederhana secara perorangan dan kelompok. Nah, langsung saja kita pengertian musik ansambel. Nah, musik ansambel ini merupakan perpaduan dari beberapa alat musik yang berbentuk suatu orkestra. Di setiap daerah Indonesia memiliki alat orkestra yang sering disebut dengan karawitan. Nah, di setiap daerah memiliki juga masing-masing namanya tersendiri. Contohnya di Jawa dan Bali disebut gamelan. Nah, di Sumatera Barat disebut dengan talempong, di Sumatera Utara disebut dengan gondang, dan di Sulawesi Utara disebut dengan kolintang. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu, yaitu poin A, jenis musik tradisi Indonesia. Nah, musik merupakan bahasa universal. Dengan melalui musik, orang dapat mengekspresikan perasaan. Nah, tentunya musik tersusun atas kata, nada, dan melodi yang terangkum menjadi satu. Biasanya bahasa ini, musik dapat dipahami lintas budaya, agama, suku ras, dan juga kelas sosial. Berdasarkan jenis musik, ya tentunya berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Secara internal, musik ini dipengaruhi oleh bakat dalam dirinya sendiri, sedangkan faktor eksternal lebih ditentukan oleh kesukaan ataupun kegemaran dan lingkungan tempat tinggal. Nah, anak-anak bisa menilai apakah kalian itu dari faktor internal ataupun faktor eksternal. Nah, di daerah Aceh terdapat musik yang disebut dengan didong. Didong ini merupakan suatu bentuk kesenian tradisional yang sangat populer, khususnya di Aceh Tengah. Selanjutnya, wayang cokek. Nah, wayang cokek ini merupakan salah satu bentuk pertunjukan musik tradisional di daerah Jakarta atau Betawi. Wayang cokek ini berupa kesenian nyanyi dan tari dilakukan oleh pemain-pemain wanita. Nah, biasanya mengiringi bentuk nyanyian dan tarian ini terdiri dari kombinasi alat musik seperti gambang kayu, rebab, suling, kempul, kadang-kadang ditambah dengan alat musik kenong, ketuk, dan krecek. Nah, dan ditambah dengan gendang. Nah, selanjutnya yang poin B, yaitu teknik memainkan alat musik. Nah, alat musik berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada bentuk tabung. Nah, bentuk tabung ini merupakan bentuk umum dari alat musik yang memakai bahan dasar bambu. Misalnya alat musik calung, angklung, kentongan, ataupun kulkul ya. Nah, suling dan juga buntung. Namun cara memainkannya ataupun teknik memainkannya yaitu dipukul, digoyang, ataupun ditiup. Nah, yang kedua yaitu bentuk bilah. Berbeda dengan bentuk tabung, bentuk bilah ini tidak memiliki rongga, namun kekuatan bunyi yang dihasilkan masih perlu didukung oleh perangkat lainnya, yakni wadah gema sebagai ruang resonator. Contoh alat musiknya berbentuk bilah seperti gambang, kolintang, saron, dan gender. Cara memainkannya yaitu dengan dipukul. Yang ketiga yaitu bentuk penson. Penson ini istilah berasal dari kata pencu yang dari Jawa, yaitu bagian yang menonjol dari suatu bidang datar atau yang dianggap datar. Pencu ini dimaksud sebagai tumpuan pukulan. Nah, biasanya ini terbuat dari logam. Contoh kromong dari Betawi, talempong dari Minang, kangkanong dari Banjar. Teknik memainkan alat musik ini dengan cara dipukul. Nah, kita bisa melihat contoh gambar dari cara memainkan alat musik
bentuk tabung, kentongan dipukul, bentuk pencon, talempong dipukul juga ya. Nah, selanjutnya kita mengenal musik angklung. Angklung ini merupakan alat musik asli Indonesia yang terbuat dari bambu dan merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang mana telah diakui secara internasional oleh UNESCO. Namun sistem nada angklung pada awalnya berlaras pelok, salendro, dan juga madenda. Nah, di sini ada jenis-jenis angklung. Kita bahas satu persatu ya. Untuk pertama, angklung kanekes. Nah, angklung ini sering dikenal dengan angklung Baduy. Angklung ini digunakan untuk upacara menanam padi, bukan hanya sebatas media hiburan, tetapi juga memiliki nilai magis tertentu. Yang kedua yaitu angklung gubrak. Nah, angklung gubrak ini berasal dari kampung Cipiding, kecamatan Cigudeg. Nah, angklung ini juga digunakan untuk menghormati Dewi Padi. Untuk yang ketiga, angklung dok-dok lonjor. Angklung ini berasal dari masyarakat Banten Selatan di daerah Gunung Halimun. Biasanya digunakan pada upacara Siren Tawon menghormati Dewi Padi karena panen berlimpah. Untuk yang keempat, angklung badeng. Nah, angklung ini berfungsi sebagai hiburan dan media dakwah penyebar Islam. Namun, di sebelumnya di Garut, tempatnya di Kecamatan Malangbong, juga dipakai berhubungan dengan ritual padi. Nah, yang terakhir yaitu angklung buncis. Angklung buncis ini dipakai sebagai media hiburan. Namun awalnya juga dipakai pada acara ritual pertanian yang juga berhubungan dengan tanaman padi. Nah, itulah jenis-jenis angklung yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya poin D, berlatih angklung. Angklung yang dikembangkan di sekolah adalah angklung Padaeng yang biasa digunakan ya. Nah, angklung Padaeng ini terdiri dua kelompok besar. Nah, diantaranya yang pertama angklung melodi dan juga angklung pengiring. Baik, kita jelaskan satu persatu. Untuk yang pertama, angklung melodi. Nah, angklung melodi ini merupakan angklung yang dipakai untuk membawakan melodi pokok. Angklung ini hanya terdiri dari dua tabung bambu. Untuk yang kedua, angklung pengiring. Nah, angklung pengiring ini angklung yang dipakai sebagai akord ataupun kunci ya, mengiring melodi pokok. Angklung ini terdiri dari 3 atau 4 tabung bambu. 3 tabung bambu ini adalah akord mayor dan minor. 4 tabung bambu ini adalah angklung yang merupakan catur nada. Maksudnya kunci G7, C7 dan lain-lain. Nah, di dalam bermain angklung, tangan kiri digunakan sebagai gantungan, sedangkan tangan kanan untuk menggoyangkannya sehingga angklung berbunyi. Nah, sekian penjelasan video pembelajaran MIPA.